pada Romo Magnis, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Yulce. Pertama saya mau tanya, suara saya apa kedengaran cukup terang? Bagus, Romo, jelas. Masuk ke abad ke-21 dan apa implikasinya bagi kita para pengikut Yesus. Jadi saya mau nanti menjelaskan bahwa kita memang di abad ke-21 ini menghadapi tantangan-tantangan yang serius. Baik secara global, jadi seluruh keluarga manusia di bumi ini maupun di Indonesia. Kita ini yakin bahwa bersama Yesus keselamatan diberikan kepada kita, maka kita lalu bertanya dalam situasi seperti ini, bagaimana kita menghadapinya. Yang sudah jelas, 77 tahun sesudah Indonesia merdeka, hampir 3 tahun sesudah krisis COVID muncul, 8 bulan sesudah Rusia menyerang Ukraina, dan kita pertama kali berhadapan dengan kemungkinan nyata suatu perang atom, berhadapan dengan ancaman bahwa alam raya ambruk, dalam arti tidak lagi akan bisa menjadi tempat dan sumber makanan bagi kita. Dengan demokrasi Indonesia masih ada tapi goyang, gereja kita sendiri juga gereja-gereja lain mengalami macam-macam pergolakan. Lalu kita bertanya, kita berada di mana? Kita mau apa? Tentu saya tidak akan memberikan jawaban-jawaban yang memecahkan semua masalah. Barangkali yang harus memecahkan masalah-masalah itu adalah Tuhan Yesus yang telah mengirim rohnya kepada kita. Mari kita sekarang melihat dulu 5 tantangan global yang tentu saya bicarakan secara agak singkat. Yang pertama saya sebut krisis demokrasi. Mengapa itu penting? Tentu demokrasi itu ada kelemahan-kelemahan. Tapi sebetulnya munculnya demokrasi memberi suatu harapan. Harapan bahwa kita bisa bersama, bahwa kekuasaan negara bisa dijalankan dengan satu cara yang menghormati martabat manusia, hak asasi manusia, di mana orang diperlakukan sesuai dengan hukum, jadi mengakhiri kesewenangan para penguasa dan sebagainya. Krisis ini berada dalam demokrasi itu, kan demokrasi ada dalam krisis. Kita melihat itu, misalnya Afrika itu gawat, Timur Tengah itu gawat. Demokrasi di India yang sudah 70 tahun sekarang menjadi agak fanatik Hindu, sehingga 10% penduduk yang Muslim, lebih malah 180 juta orang, tapi juga
sekitar 30 juta orang Kristiani sepertinya tidak lagi mau diakui sebagai warga negara India beneran. Mungkin lebih mengkhawatirkan itu adalah perkembangan di Amerika Serikat. Tentu Amerika Serikat selalu ada kelemahan-kelemahan. Tapi dalam arti tertentu Amerika Serikat toh suatu negara Arab. Tapi sejak Trump pilih sebagai presiden, masyarakat di situ terpecah belah. Ada yang percaya pada macam-macam teori konspirasi. 30% orang Amerika yakin bahwa pemilihan umum dicuri. Namanya the stolen. Mereka punya senjata di rumah. Dan mereka bicara tentang perang saudara. Bayangkan Amerika Serikat. Perang saudara, perang panas. Belum sejauh itu, tapi bahaya. Kita melihat tanda krisis seperti itu di Prancis. Melihatnya di Jerman juga dan sebagainya. Ekstremisme ideologis agamis, yang maksud saya bahwa dalam agama-agama dunia, pihak-pihak radikal eksklusif mengambil alih. Kita di sini mengenal radikalisme agama. India sudah saya sebutkan. Untung Kristianitas tidak ada di situ. Lalu yang ketiga, ancaman kelaparan. Dalam setengah tahun terakhir, jumlah orang yang kurang makan bertambah lebih dari 100 juta, dari 800 sekian juta menjadi 900 sekian juta. Itu suatu yang berbahaya. Sudah sejak beberapa tahun ada aliran-aliran pengungsi. Katanya, nggak tahu ya. Di Afrika 100 juta orang sudah duduk di atas koper, siap pindah ke Eropa, yang tentu tidak mau menerimanya. Indonesia sampai sekarang hanya mendapat pengungsi yang sebetulnya dalam perjalanan ke Australia. Saya kira sebentar lagi mereka juga akan mau ke Indonesia. Bagaimana dengan 30 juta orang Bangladesh yang dalam waktu 40 tahun barangkali tanahnya sudah ditutup laut? Apa mereka mau mati tenggelam? Atau 20 juta mau ke Indonesia? Itu udah masuk ke dalam hal keempat, keambrukan lingkungan hidup alami. Saya kadang-kadang merasa syukur saya sudah 86 tahun. Saya tidak akan mengalami krisis itu. Tapi orang yang sekarang 50, di antara Anda masih akan mengalaminya. Jadi, di mana lantas sekarang saja kita mengalami iklim sudah. Pemanasan. Kekeringan luar biasa di beberapa daerah dunia. Banjir luar biasa di beberapa daerah dunia. Bagaimana kalau padang gurun, padang pasir itu meluas? Katanya tahun 2030 itu menentukan. Kalau sampai tahun itu umat manusia tidak mengambil tindakan-tindakan yang perlu, maka terjadi titik-titik balik, di mana terjadi perubahan alam yang tak bisa dikembalikan dengan apapun. Misalnya, kutub utara ditutup
oleh es, dengan es yang terus menipis. Kalau itu pernah hilang, otomatis terjadi pemanasan iklim di bumi karena selama ada es di situ, panas matahari dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Tapi kalau tidak lagi ada es, panas matahari itu diserap oleh air yang menjadi lebih panas. Saya baca begitu kaget sehingga saya hitung kembali sendiri. Kalau umpamanya es di Groenlandia, pulau raksasa dekat Amerika Utara, dan di Antartika dari Kutub Selatan, dan sekarang masih rata-rata 2 kilometer tingginya. Kalau itu sampai mencair, laut akan naik di seluruh bumi 80 meter. 80 meter itu. Berarti di sini sampai Cibinong akan menjadi laut. Yang terakhir itu artificial intelligence. Itu sesuatu yang mengancam betul. Apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence adalah mesin-mesin canggih tadi, komputer macam itu, yang belajar. Ya sederhana, misalnya satu komputer yang paling baru butuh 5 jam untuk belajar main catur. Yang diberi aturan butuh 5 jam. Dan sesudah 5 jam tidak bisa dikalahkan manusia dan tidak bisa dikalahkan oleh komputer lain. Nah, artificial intelligence itu ditentukan oleh algoritma. Algoritma itu mau mengatakan adalah mekanisme kalau ada input tertentu terjadi sesuatu. Yang terjadi sesuatu menjadi input untuk sesuatu yang baru dan berjalan terus. Siapa yang memberikan input-input? Misalnya, algoritma kematian. Mobil yang tidak lagi perlu pengemudi. Nah, dia harus diberi algoritma untuk bereaksi dalam semua situasi. Lalu situasi berikut diberi algoritma apa? Mobil ini jalan, isinya 3 orang, kecepatan 50 kilo per jam. Mendadak, ada anak kecil masuk ke depan mobil. Mobil ada 3 kemungkinan. Pertama, dia nabrak anak itu mati. Kedua, setir dibanting ke kiri oleh mesin itu, menabrak dan membunuh 2 orang yang jalan di pinggir jalan. Anaknya hidup. Kemungkinan ketiga, setir dibanting ke kanan, menghantam tembok, yang mati 3 orang di dalam mobil ini. Itu ditentukan bagaimana nanti. Nah, bagaimana lalu kalau ada face recognition yang di China udah diketahui. Sehingga misalnya pengemudi otomatis di mobil ini bahkan tahu 2 orang di sebelah kiri itu orang penting atau tidak penting. Kalau penting ya nabrak anak saja. Kalau tidak penting biar mereka mati.
tantangan bagi kita. Manakah tantangan yang kita hadapi di Indonesia? Pertama, saya kira kita mengenai Indonesia dengan segala macam kelemahan. Menurut saya juga boleh bersyukur pada Tuhan, bersyukur pada kita sendiri. Indonesia bukan failed state. Jalan lumayan. Akan tetapi ada ancaman serius. Hubungan antara umat beragama di Indonesia cukup baik, tapi ya ancaman ada. Kita tahu ada intoleransi. Kalau intoleransi dibiarkan akan meluas. Kita Kristiani, Katolik, tidak begitu terancam, tapi bagaimana dengan Ahmadiyah, bagaimana dengan Syiah? Lalu radikalisme agama itu bukan intoleransi. Itu orang yang punya paham tentang agama bahwa kami harus menentukan semua sampai ada yang berpendapat membunuh orang beragama lain, membuka pintu ke surga. Kita juga mengalami yang disebut populisme. Jadi sebuah situasi dipakai untuk menimbulkan perasaan, misalnya dalam satu umat beragama, kalaupun mereka mayoritas, bahwa mereka yang selalu dikalahkan. Bahwa yang menang adalah mereka yang di atas, yang lain itu. Bahwa kami yang diabaikan dan sebagainya. Seperti kita alami dalam kasus Ahok dulu. Itu khas populisme itu. Membawa polarisasi yang tidak perlu. Yang saya anggap lebih berbahaya lagi adalah ancaman perpecahan vertikal. Yaitu orang kaya menjadi makin kaya, sedangkan 50% masyarakat di bawah tetap tidak betul-betul sejahtera. Memang tidak betul. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, itu tidak betul. Di bawah Soeharto saja tidak betul. Tapi coba teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau orang kecil mendapat kesan bahwa Indonesia sebetulnya milik mereka yang di atas. Mendapat kesan kami ditinggalkan, kami dibiarkan. Itu berbahaya sekali. Mereka lalu akan merasa bahwa Pancasila itu omong kosong. Mereka akan mencari ideologi yang lain. Jadi ancaman perpecahan vertikal. Juga sebaliknya teman-teman. Umpamanya orang kecil merasa bahwa meskipun masih banyak kekurangan, tetapi ada harapan dalam Indonesia, katakan saja dalam demokrasi Pancasila, pasca reformasi atau singkatnya dalam demokrasi Jokowi. Anak-anak mereka punya harapan akan masa depan lebih baik yang mereka tidak akan menjadi ekstrem. Nah ini sedikit tantangan yang kita hadapi. Anda akan mengalami ini. Kita juga perlu betul-betul berdoa agar di tahun 2024, jadi 2024 pemilihan presiden, semuanya berjalan dengan baik. Saya tidak akan masuk di situ, itu politik. Jelas itu suatu tahun yang kritis. Bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan tidak baik.
kita harapkan bahwa itu dengan baik. Maka sekarang saya mau bertanya, kita sebagai pengikut Yesus dalam situasi ini harus bagaimana? Dan saya mau mulai dengan melihat bahwa Yesus menantang kita. Saya juga mau menunjukkan tantangan Yesus itu tidak untuk membuat kita berkecil hati, tetapi berbesar hati. Saya bawa tiga kutipan dari kitab suci. Barang siapa, Yesus mengatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini tantangan yang menantang. Yesus mengatakan, kalau kamu fokus itu hanya bagaimana dalam hidup ini berhasil, kamu justru tidak akan berhasil. Tetapi kalau kamu ikut aku, kalau kamu coba membangun sikap-sikap yang kutunjukkan, malah kamu akan memperoleh kehidupan, kamu akan menang. Yang kedua ini, tentu kebahagiaan pertama. Berbahagialah kamu yang miskin, tetapi celakalah kamu yang kaya. Padahal mungkin di antara kita, mungkin di antara ibu-ibu, bapak-bapak banyak yang tidak miskin. Saya juga tidak miskin. Tambah lagi Matius 19:24. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Waduh. Waktu murid-murid Yesus mendengar itu, mereka kaget, tanya, siapa yang bisa masuk kerajaan Allah kalau begitu? Dan lalu Yesus memang menjawab, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi kita harus bertanya, Yesus bicara tentang siapa? Yesus bicara tentang orang yang berkuasa dan kaya. Itu juga jelas mengapa. Karena orang yang berkuasa dan orang yang kaya, dia punya sarana untuk menangani hidupnya, untuk tidak kalah, untuk menang. Orang miskin nggak punya, orang lemah nggak punya. Hanya tambahan sedikit, kalau rohaniwan itu masuk di mana? Ya misalnya saya, kami juga termasuk yang kuasa dan kaya. Rohaniwati itu, kami nggak akan mati kelaparan. Dalam gereja juga punya kuasa yang notabene menjadi masalah. Di zaman Yahudi itu, orang-orang Farisi, Paulus Farisi, bangga bahwa dia Farisi. Jadi saya tidak hanya bicara tentang awam. Kami, saya sendiri termasuk di situ juga. Karena saya tidak lapar, saya selalu bisa makan. Maka kita harus bertanya, Yesus sebetulnya maksudnya apa ya? Apa ya maksudnya Yesus kalau bicara seperti itu? Tadi saya sudah bacakan kata Yesus itu penting itu.
Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala-galanya mungkin. Jadi Yesus mengatakan, memang bagi orang kaya itu sulit. Mengapa? Karena dia sebetulnya sudah punya sesuatu. Tidak buta sesuatu. Juga tidak butuh Tuhan. Jadi susah tolong oleh Tuhan. Tapi itu bukan halangan bagi Yesus. Saya mencatat di sini dari Lukas bab 8, di mana dia tulis bahwa Yesus dengan murid-muridnya dilayani oleh wanita-wanita kaya. Jadi ternyata Yesus juga diikuti oleh orang-orang kaya yang membantu Yesus dan murid-muridnya. Yang menjadi kunci kita temukan ibu-ibu, bapak-bapak dalam bab 25 Masehi. Itu bab apa? Itu bab pidato Yesus tentang pengadilan terakhir. Salah satu teks yang bagi saya paling menekankan dan membantu. Kita tahu semua. Di situ dikatakan Yesus mengadili. Sebelah kanan domba, sebelah kiri kambing. Pak kambing lebih buruk daripada domba ya. Kanan domba. Lalu Yesus mengatakan, datanglah ke dalam kerajaan Bapakku. Aku lapar dan kau beri makan. Aku miskin, kau bantu. Aku telanjang, kau memberi pakaian. Aku sakit, kau membantu. Aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Saya sendiri ya, selalu merasa andai kata saya ada di antara domba-domba itu. Dan Yesus mengatakan itu, saya akan dengan cepat sekali lari masuk surga. Jangan-jangan Yesus lalu mengatakan, kamu belum, tunggu dulu, bukan kamu ya. Tetapi di dalam cerita Matius 25, orang-orang itu tidak seperti itu. Melainkan mereka tanya, kapan kami ketemu dengan Yesus lapar memberi makan? Kapan di penjara kami kunjungi? Kapan Yesus telanjang kami beri pakaian? Jadi mereka sepertinya bilang belum pernah ketemu Yesus kok. Kok Yesus mengatakan kamu beri aku makan dan sebagainya. Itu yang luar biasa. Lalu Yesus mengatakan yang begitu penting. Apa penting? Yang kamu lakukan pada saudaraku yang paling kecil, kamu melakukan pada aku. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu juga salah satu ayat paling penting mengapa Konsili Vatikan kedua mengatakan bahwa semua orang bisa selamat, juga orang yang tidak dibaptis. Ini orang-orang yang tidak tahu tentang Yesus. Tapi oleh Yesus diterima. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kepada seorang saudara atau saudari, itu dilakukan pada Yesus. Matius 10:42. Barang siapa memberi air secangkir saja
kepada salah seorang yang kecil ini, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Sama dengan Matius 25 itu. Kalau kita berbuat baik, Yesus yang menerimanya. Saya selalu baca ini, saya merasa kalau Yesus mengatakan tentang secangkir air saja, bagaimana kalau mengenai semangkuk bir, apalagi jadi macam-macam atau diberi makan ayam, Yesus melihatnya. Maka kita bertanya, bagaimana sampai hidup kita bernilai? Dan jawaban yang diberikan kepada Yesus, hidup kita bernilai apabila bernilai bagi orang lain. Itu sudah diketahui filosof yang sama sekali tidak Kristiani, Aristoteles, yang hidup 2400 tahun lalu, yang mengatakan bahwa kita hidup dengan baik kalau itu kondusif kepada kebahagiaan. Tapi Aristoteles sudah tahu dan kita tahu, kebahagiaan kalau dicari justru nggak dapat. Aku mau jadi bahagia. Waduh, gawat itu. Kebahagiaan adalah rahmat. Rahmat yang kita terima kalau kita nyumbang sesuatu kepada kebahagiaan lain. Saya selalu berpendapat merasa kalau ada beberapa orang saja yang mensyukuri bahwa mereka bertemu dengan kita, tidak perlu khawatir kalau dipanggil menghadap Tuhan. Jadi yang bagus kalau ada orang merasa takut, syukur, puji Tuhan, aku pernah bertemu dengan orang itu. Jadi kalau kita menyumbang sesuatu pada kebahagiaan orang lain, saya bayangkan begini, kalau kita akhirnya berhadapan dengan Tuhan Allah, lalu Allah memandang kita, tentu ia memandang dengan kasih. Ia tahu semua. Saya bayangkan bisa terjadi. Ada orang yang sudah di atas, tarik-tarik di baju Allah. Allah saya, ada apa, Bung? Ini pernah bantu aku. Itu yang akan terjadi. Bukannya Allah tidak tahu kalau tidak ditarik bajunya itu. Tapi Allah senang kalau kalau ada yang tarik bajunya. Jadi kalau kita bisa menyumbang sesuatu kepada kebahagiaan orang lain, kita akan bahagia. Saya selalu bayangkan orang seperti Mother Teresa di Calcutta. Saya kira dia tidak pernah memikirkan kebahagiaannya. Dia akan, umpamanya ditanyai oleh Aristoteles, kamu pikirkan kebahagiaan. Dia akan menjawab, tidak punya waktu untuk itu, ada orang butuh aku.
tapi mungkin sekali dalam itu ia deep down bahagia. Jadi berhadapan dengan semua tantangan tadi yang susah diatasi, dan jangan tanya sama saya. Kita hidup supaya bernilai pada orang lain. Boleh dalam keluarga kita, boleh orang lain. Pokoknya ada orang yang mensyukuri kita. Tentu kalau bisa itu orang kecil. Yang memang butuh. Nah, sekarang saya mau bertanya, itu lalu berarti apa? Dan saya ambil contoh seorang pengusaha Katolik. Jadi pengusaha Katolik itu termasuk orang kaya. Dia bisa bertanya, ya supaya dia dekat pada Tuhan, bagaimana? Tentu saja sebagai pengusaha, dia memajukan, mengembangkan, mengamankan usahanya. Tentu saja sebagai pengusaha. Itu tanggung jawabnya. Dia juga tentu saja berhak membangun kehidupan keluarganya. Jadi anak-anaknya, istrinya, suaminya. Misalnya dia ingin supaya anaknya mendapat pendidikan yang bagus. Itu boleh saja, untuk itu dia perlu uang. Tetapi ada yang dituntut dari seorang pengusaha. Yaitu, dan ini penting, pengusaha Katolik itu yang bukan Katolik juga, puji Tuhan. Seluruh karyawan, buruh, mesti merasa kebahagiaan dari kemajuan, dari keuntungan seorang pengusaha Katolik. Jadi semua itu maju. Dia harus adil. Jadi memberi apa yang wajib diberikannya menjadi hak mereka, tapi ini tidak cukup. Mereka yang bersama dia, bawahannya, karyawannya, buruhnya, harus kebagian sejahtera, ikut maju. Jadi dia jangan hanya memikirkan diri, tidak. Dia hanya boleh gembira kalau seluruh perusahaan sampai orang yang ngepel gang dan sebagainya merasa bahagia, merasa aman, merasa gembira bahwa dia bekerja di situ. Tentu dari seorang pengusaha dituntut bahwa tidak ada transaksi pencurian atau penipuan. Tidak perlu saya jelaskan. Lalu yang penting dari kita dan khususnya juga seorang pengusaha, tentu juga dari saya sebagai dosen, masyarakat dan negara harus ikut beruntung. Di perusahaan juga membantu supaya seluruh bangsa, seluruh masyarakat bisa maju. Tentu pertama dengan membayar pajak. Tapi melihat juga usahanya, keberhasilannya, pembangunannya sebagai tambahan bagi negara. Itu tentu saja tidak boleh ikut korupsi. Saya mau mengakhiri omongan saya dengan
empat usulan bagaimana kita secara praktis dapat menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang Katolik dalam masyarakat. Yang pertama adalah sikap dasar Kristiani, apapun yang kita alami, kita tidak membalas dengan kebencian dan kekerasan hati. Yaitu Yesus. Yesus menebus kita karena bahkan disalib, di mana ia diperlakukan begitu buruk, tidak kehilangan kasih. Tentu itu suatu rahmat, tapi kita boleh percaya bahwa rahmat itu kita terima, kita akan menerima Roh Kudus. Itu rahmat kasih. Jadi kita tidak memberi ruang kepada kebencian dan kekerasan dalam hati kita. Lalu yang kedua itu juga sangat ditekankan oleh Paus Fransiskus. Kita gereja Katolik, itu gereja-gereja lain sama saja, harus menjadi gereja bagi orang miskin. Gereja orang miskin. Dari Amerika Latin istilahnya bahasa Inggris option for the poor. Kita pertama memikirkan orang miskin. Saya beri suatu contoh yang pernah mengagetkan saya. Saya tidak mengatakan di situ ada yang salah sama sekali. Saya pernah malam hari pergi beli martabak. Dan lalu menunggu martabak dibikin, ya saya omong-omong dengan orang-orang di situ di pasar itu. Dan laki-laki yang bilang, saya juga Katolik. Oh ya, saya tanya itu paroki mana ya? Wah, paroki itu. Saya tidak mau menyebutkan. Tapi saya kenal paroki itu. Oh ya, saya bilang. Nah, dia bilang, wah dulu saya selalu ke gereja. Tapi kemudian mereka membangun gedung gereja baru. Saya nggak kerasan, saya tidak ke sana lagi. Saya terpukul waktu dengar itu, saya tidak kasih lihat itu. Itu memang gereja baru, saya tahu gereja baru malah tidak super mentereng. Tetapi itu orang sederhana dengan pakaian sederhana. Orang-orang di situ itu kelihatan orang kaya, orang mewah. Dia tidak berani masuk, bukan dia diusir, tidak diusir apapun. Saya merasa lah kok bisa itu. Satu paroki membentuk pusat di mana orang seperti dia itu orang sederhana di pasar itu merasa malu enggak ke sana. Contoh saja. Yang ketiga itu kita konsisten membangun hubungan positif dengan agama-agama lain. Itu tentu pertama adalah juga panggilan orang seperti saya, rohaniwan, imam, uskup. Penting apapun yang terjadi dengan Islam di Indonesia, kita bangun hubungan positif terus-menerus. Dan sudah ada banyak kemajuan. Lalu yang ketiga, ibu-ibu, bapak-bapak, kok jarang dibicarakan. Saya berpendapat ancaman keambrukan alam itu amat sangat serius. Saya yakin banyak tulisan bahwa mengatakan kalau sampai tahun 30 tidak ada perubahan, akan terjadi malapetaka. Puluhan jatuhan ratusan juta orang akan mati dan sebagainya. Nah, kita mestinya dengan terencana membangun hidup pribadi yang kondusif untuk penyelamatan keutuhan alam. Misalnya
dengan tidak memakai plastik kalau tidak betul-betul perlu, dengan penanganan kotoran, pembuangan dan sebagainya, dengan mempergunakan energi dan sebagainya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya kira saya sudah ngomong terlalu panjang. Saya sekarang berhenti. Silahkan kalau ada pertanyaan, tanya saja. Terima kasih. Terima kasih Romo Magnis untuk